Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat semua yang telah melakukan diskusi dan juga tanya jawab, sehingga pada kesempatan ini saya kembali memberikan panduan khususnya di dalam pemenuhan pelaksanaan penilaian SKP terkait dengan bagaimana pengukuran terhadap kinerja khususnya bagi sahabat guru hebat semuanya. Nah, tentu hasil pengukuran kinerja yang akan dinilai oleh pejabat langsung dalam hal ini adalah kepala sekolah, maka RPP inovatif itu sangat mendukung keterpenuhan dari kinerja. RPP inovatif mengoptimalkan pelibatan siswa pada tahapan perencanaan, proses pembelajaran dan juga penilaian. Ini merupakan sesuatu yang penting untuk membangun sistem manajemen kinerja di satuan pendidikan masing-masing. Fokus kepada bagaimana menyusun RPP inovatif yang di sini saya kelompokkan menjadi 3 aspek penting, yaitu bagaimana di rangkaian RPP yang telah disusun harus memuat minimal 3 aspek yang merupakan fokus dari pengajuan ide baru penilaian SKP. Yang pertama saya mulai dengan inovasi. Nah, tentu di dalam penyusunan RPP inovatif difokuskan pada pengembangan rancangan proses dengan menghadirkan inovasi baru melalui program unggulan atau model pembelajaran sesuai KD dengan mengoptimalkan keterlibatan siswa. Yang kedua, bagaimana guru pada kegiatan inti mampu menghadirkan benda konkret, pilihan pertamanya alat peraga atau juga model pembelajaran, video pembelajaran, sehingga siswa secara berkelompok, secara kolaboratif berinteraksi dengan sumber belajar sebelum guru memberikan penguatan konsep. Nah, ketika inovasi sudah dihadirkan, benda konkret atau alat peraga mampu dirancang, bagaimana guru menekankan selama proses pembelajaran di dalam pendokumentasian nanti untuk mendukung guru telah berhasil mengajukan ide baru, maka bagaimana KD yang diajarkan itu harus mendalam dan spesifik sehingga siswa terlibat aktif selama pembelajaran melalui pengembangan konsep yang lebih mendalam, khususnya akan mampu menghasilkan produk yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Di lingkup tim kerja itu akan memberikan 2 poin tambahan penilaian. Lingkup unit kerja akan ada 3 poin. Lingkup instansi 4 poin. Kemudian di lingkup nasional itu akan mendapat tambahan ide barunya itu adalah 5 poin. Satuan pendidikan melalui kepala sekolah dan juga tim manajemen sekolah mampu melakukan analisis KD tahun pelajaran yang sedang berjalan. Pertama yang harus dimiliki itu adalah print out semua KD mapel pada kelas yang diampu. Kemudian yang kedua, kelompokkan KD-KD yang akan diajarkan selama 1 tahun pelajaran, mana masuk kategori prasyarat, KD esensial, dan KD berbasis kecakapan hidup. Bagaimana menghadirkan inovasi, bagaimana menghadirkan model pembelajaran, bagaimana penekanannya di awal-awal KD yang akan diajarkan oleh guru, model discovery learning, inquiry. Sedangkan untuk KD-KD berikutnya, maka bagaimana guru sudah mengajak siswa untuk memperkenalkan model problem based learning maupun project based learning. Ini merupakan sesuatu yang penting sehingga pembelajaran KD esensial dan KD berbasis kecakapan hidup menggunakan pembelajaran problem based learning dan project based learning ini akan memberikan sesuatu yang berdampak pada pemahaman yang lebih mendalam bagi siswa yang hadir
selama pembelajaran itu. Poin nomor 5 ini yang menjadi suatu yang penting. Selama pembelajaran itu fokus pada pembiasaan karakter baik, pemenuhan profil pelajar Pancasila sebagai praktik baik dengan pendokumentasian ide baru, khususnya di dalam mewujudkan mutu pembelajaran di sekolah itu yang memang menjadi tujuan akhir dari pembelajaran. Komponen RPP inovatif yang menjadi telaah bersama di satuan pendidikan itu fleksibel dan disepakati satuan pendidikan menetapkan format yang sama agar ada identitas satuan pendidikan, penjabaran IPK sesuai KD lengkap dan cukup mengacu kata kerja operasional. Tujuan pembelajaran dalam bentuk deskripsi memuat 3 komponen, yaitu kompetensi, konten, materi, dan variasi. Ini juga menjadi suatu yang penting. Kemudian juga bagaimana model pembelajaran yang dipilih lebih melibatkan siswa selama pembelajaran sehingga siswa memahami KD dengan jelas untuk menghasilkan produk pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana penilaian itu dikembangkan sesuai pesan KD dengan menggunakan konteks kekinian dan belum pernah dikerjakan oleh siswa, mengacu soal menerapkan C3 maupun soal-soal penalaran fokus kepada kompetensi C4, C5, dan C6. Nah, tentu bagaimana penguatan profil pelajar Pancasila ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk fokus kepada menghasilkan karakter baik dan juga ujungnya adalah berdampak kepada siswa menghasilkan produk pembelajaran. Nah, mulai dari guru menetapkan karakter unggulan penguatan profil pelajar Pancasila pada KD yang akan diajarkan, KD mana yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang memang menjadi fokus penguatan karakter di sekolah. Mulai dari bertoleransi, bertanggung jawab, berkolaborasi, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Maka inilah penguatan profil pelajar Pancasila yang dipilih berdasarkan analisis KD yang sudah ditetapkan. Profil pelajar Pancasila mana mulai dari bertoleransi, bertanggung jawab, dan berkolaborasi, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif ini yang menjadi produk pembelajaran terkait dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, tentu terkait dengan produk yang harus dihasilkan di akhir pembelajaran, maka bagi guru penting adanya laporan best practice terkait dengan keberhasilan guru telah mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sebagai produk unggulan di sekolah ini menjadi penting. Nah, terkait dengan produk siswa, itu tentu bagaimana siswa diajak untuk sekaligus mengoptimalkan literasi dan numerasi selama pembelajaran. Ini juga merupakan ide baru yang layak untuk diberikan poin 2 sampai dengan 5. Tentu ini akan menjadi hal yang baru untuk pendokumentasian secara lengkap dilakukan di sekolah. Bagaimana siswa paham secara mendalam terkait materi pada KD, mulai dari aspek faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ini menjadi suatu yang penting untuk siswa bisa menghasilkan produk, dan tentu juga sebagian besar siswa ini diharapkan harus menguasai materi terkait dengan KD untuk mampu bersaing di jenjang berikutnya, khususnya untuk jenjang siswa di SMA, dan juga bagaimana pekerjaannya untuk siswa kita di jenjang SMK. Nah, tentu bagaimana fokus literasi membaca itu adalah kemampuan menyelesaikan masalah, kemudian mengembangkan kapasitas individu, berkontribusi secara produktif di masyarakat, begitu juga untuk numerasinya, bagaimana kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, dan fakta, kemudian juga menggunakan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Maka inilah outcome literasi membaca dan numerasi yang tentu harus termuat di dalam ide baru yang di dalam rangkaian penilaian kinerja guru di satuan pendidikan. Ini secara cepat akan saya pandu model-model pembelajaran yang memang akan menjadi acuan sahabat guru hebat semua. Bagaimana model problem based learning dengan 5 fasenya, kemudian bagaimana
project based learning ini menjadi dengan 6 fase, ini tentu akan menjadi bagian-bagian tengah dari KD. Harapannya tidak disampaikan di awal KD sudah menggunakan problem based learning maupun project based learning, tetapi fokuskan kepada menggunakan sintak model pembelajaran. Boleh menggunakan scientific 5 tahapan, lalu discovery learning di bagian awal dengan 6 langkahnya: pemberian stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian sampai menarik kesimpulan, dan juga inquiry. Lalu di bagian akhirnya itu baru menggunakan sintak model pembelajaran problem based learning dengan 5 fase, dan juga project based learning. Inilah yang menjadi penting terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila, bagaimana penentuan proyek, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Yang ketiga itu adalah penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek, sampai kepada evaluasi proses dan hasil proyek. Maka dari sini tentu adalah bagaimana komponen RPP itu menjadi penting. Identitas sekolah, bagaimana penjabaran KD, IPK, dan tujuan pembelajaran itu secara tuntas, lalu menerapkan model pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu selalu difokuskan kepada kegiatan pendahuluannya ada orientasi, motivasi, apersepsi. Kegiatan inti itu adalah menjabarkan pertemuan di masing-masing sintak model pembelajaran sampai kepada kegiatan penutupnya, bagaimana melakukan penilaian, refleksi, sekaligus umpan balik dan kesimpulan pembelajaran. Dan yang terakhir ini tentu adalah yang kelima, bagaimana evaluasi sesuai pesan KD, sehingga kalau memang KD-nya C3 maka guru betul-betul mampu membuat soal C3. Kalau KD-nya C4 tentu menganalisis bagaimana soal C4 itu dihadirkan, tidak selalu menghadirkan soal level C1 dan C2 padahal KD-nya itu adalah KD C3 dan C4. Berikut ini saya akan memandu sahabat guru hebat semua untuk bagaimana membuat RPP inovatif. Itu diawali dengan telaah RPP inovatif yang akan digunakan sahabat guru hebat untuk pengajuan ide baru di dalam pembelajaran untuk pemenuhan SKP. Nah, saya mulai dengan format yang telah saya rancang, yaitu yang pertama adalah adanya KD keseluruhan mapel yang diampu di print out selama 1 tahun pelajaran. Nah, berikutnya adalah tentukan analisis KD esensial dan KD prasyarat maupun KD berbasis kecakapan hidup sehingga akan menjadi prioritas di dalam pembelajaran yang tentunya akan dilaksanakan. Nah, di ketiga itu ada bagaimana RPP memuat identitas sekolah, memuat KD dan IPK, kemudian juga di penentuan alokasi waktu. Ini sangat bergantung dengan jumlah tujuan yang sudah berhasil dijabarkan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran tidak lagi dimuat dalam bentuk deskripsi, tetapi menggunakan nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dengan mengacu pada KD dan penggunaan KKO yang sudah berhasil dijabarkan. Nah, yang nomor 5 ini adalah yang merupakan sesuatu yang penting. Bagaimana tujuan pembelajaran itu memuat 3 komponen kompetensi. Yang pertama itu adalah kompetensi, konten atau materi, dan juga variasi. Itu merujuk pada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 19 elemen kunci, ya. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan tentunya adalah 19 elemen kuncinya itu yang menjadi penting. Lalu di setiap tujuan nanti profil pelajar Pancasila mana yang akan menjadi fokus dari penekanan setiap pertemuan. Nah, guru menyampaikan manfaat penting lalu sampai kepada adanya model pembelajaran, lalu kegiatan pendahuluan itu cukup penting, ini menjadi acuan.
Yang pertama adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan pertemuan yang telah dirancang. Guru mengaitkan tujuan pembelajaran dengan materi sebelumnya sebagai apersepsi atau kondisi lingkungan sekitar. Mengajukan pertanyaan terbuka untuk memantik siswa berpikir dan terlibat selama proses pembelajaran. Guru menyampaikan teknik penilaian yang akan digunakan. Lalu guru menyampaikan sikap teladan yang menjadi fokus pada pertemuan 1 mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kemudian di kegiatan inti tentu bagaimana menjelaskan model pembelajaran. Tahapan selanjutnya tentu fokuskan pada pemahaman konsep yang sudah ditetapkan sehingga siswa berinteraksi pada sumber belajar yang digunakan, termasuk mengajak siswa berpendapat dan menceritakan kembali isi bacaan. Ini juga sesuatu yang penting di dalam mengaitkan sekaligus mengoptimalkan literasi dan numerasi terkait dengan RPP yang dirancang. Ini sudah saya pandu, poinnya cukup komplit, yaitu dari kegiatan inti itu dari A sampai dengan V, ini semuanya adalah terkait dengan literasi membaca dan juga numerasi. Nah, kemudian di kegiatan penutup dan setelah ini selesai, terkait dengan contoh RPP, ini adalah contoh RPP yang berhasil saya kembangkan. Mulai dari identitas sekolah, kemudian KD-nya C3 sudah berhasil saya turunkan menjadi IPK. Ada dari C3 saya coba turunkan di IPK C2, namun di IPK-nya turun C2 ini, IPK jembatan ini tidak saya buatkan butir soal. Butir soalnya itu mulai pada soal C3, yaitu dari menentukan, menerapkan sampai kepada ada IPK pengembangan, menganalisis, kemudian ada C4 ya, membandingkan C5 dan membuat alur, itu C6. Itu yang akan dibuatkan butir soal. Nah, setelah berhasil membuat IPK, maka langkah penting berikutnya adalah tujuan pembelajaran sudah saya kelompokkan menjadi pertemuan 1. Itu ada tujuan 1 sampai 6. Dan di tujuan pembelajaran pertemuan 1 ini adalah difokuskan pada diskusi untuk saling bertoleransi. Nah, poin pertamanya itu adalah bertoleransi. Lalu yang kedua itu adalah profil pelajar Pancasilanya mandiri dan tidak bergantung pada jawaban siswa lainnya. Penekanannya kepada mandiri sehingga tidak bergantung pada jawaban siswa lainnya. Ini pertemuan 1. Kemudian di pertemuan 2 itu difokuskan pada profil pelajar Pancasilanya adalah secara cepat, kreatif, dan akurat. Artinya kreatif yang menjadi fokus. Kemudian di pertemuan 3 itu adalah berkelompok untuk fokusnya kepada kreatif, menghasilkan karya untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian di pertemuan 4 itu fokusnya adalah kembali kreatifnya, karena di sini mengecek kelengkapan atau uji coba prototipe yang sudah berhasil dirancang terkait dengan KD elektrolisis yang dikembangkan, karena produk akhirnya adalah menghasilkan alat penyepuhan logam. Nah, kemudian di pertemuan 5 juga difokuskan bagaimana siswa mampu memodifikasi prototipe rancangan alat penyepuhan sehingga lebih difokuskan kreatif dan bertanggung jawab untuk menghasilkan karya dan bermanfaat bagi orang lain. Itu di tujuannya. Kemudian di kegiatan langkah-langkah pembelajarannya, mulai dari orientasi, ini juga sudah berhasil ditelaah dengan baik. Kemudian ada motivasi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menyampaikan manfaat pentingnya elektrolisis, lalu mengajukan pertanyaan terbuka, sampai kepada apersepsi. Di kegiatan inti masuk langkah-langkah sintak pembelajaran yang ada, mulai langkah pertama penentuan proyek sampai kepada pertemuan kedua perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Langkah ketiga adalah penyusunan jadwal pelaksanaan proyek.
Langkah keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. Lalu langkah kelima itu adalah penyusunan laporan dan presentasi publikasi hasil proyek. Dan yang terakhir adalah evaluasi proses dan hasil proyek. Untuk mewujudkan pengajuan ide baru yang betul-betul akan diukur di penilaian SKP. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.